Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan proyek untuk tugas akhir mata kuliah keamanan jaringan. Sini yang berjudul implementasi kriptografi untuk keamanan pesan chat menggunakan algoritma AES dan mode output feedback dengan logging dan verifikasi. Dan di sini ada anggota kami yang berjumlah 6 orang. Yang pertama saya sendiri dengan NIM belakang 084, kemudian ada Muhammad Faras dengan NIM belakang 094, kemudian ada Muhammad Aprilio L dengan NIM belakang 100, kemudian Muhammad Torik dengan NIM belakang 092, kemudian Zaki Mahmuda dengan NIM belakang 083, kemudian yang terakhir ada Rafa Muhammad dengan NIM belakang 125. Diawali dengan introduction atau pendahuluan. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa proses dekripsi yang tepat. Teknik ini telah digunakan sejak zaman kuno, tapi kini kriptografi modern menggunakan algoritma matematis kompleks seperti AES atau Advanced Encryption Standard dan RSA untuk memberikan keamanan yang lebih kuat. Pentingnya kriptografi dalam dunia digital saat ini sangat vital, terutama karena informasi pribadi, finansial, dan bisnis sering dipertukarkan secara elektronik, memerlukan perlindungan dari pencurian dan penyalahgunaan. Selain melindungi data dari akses tidak sah, kriptografi juga memastikan integritas dan keaslian data, membangun kepercayaan antara organisasi dan pengguna atau mitra bisnis. Proyek ini yang berjudul Implementasi Kriptografi untuk Keamanan Pesan Chat menggunakan algoritma AES, mode output feedback dengan logging dan verifikasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan pesan chat dengan enkripsi menggunakan algoritma AES 128 bit dalam mode OFB atau output feedback, memastikan bahwa hanya pihak dengan kunci enkripsi yang dapat membaca pesan yang disimpan dalam file teks, serta memberikan pemahaman praktis tentang penerapan kriptografi modern dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah batasan ruang lingkup dalam proyek ini. Yang pertama, algoritma dan mode enkripsi. Proyek ini secara khusus akan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dengan panjang kunci 128 bit. Mode operasinya yang digunakan adalah output feedback atau OFB yang cocok untuk stream encryption. Kemudian yang kedua, lingkup data yang dienkripsi. Hanya pesan-pesan chat yang disimpan dalam file teks atau chat.txt yang akan dienkripsi dan didekripsi. Kemudian yang ketiga, platform pengembangan. Implementasi dilakukan pada sistem operasi Linux Ubuntu yang berjalan dalam lingkungan virtual machine atau VM. Kemudian yang keempat, peralatan dan perangkat lunak yang digunakan. Proses enkripsi dan dekripsi akan menggunakan OpenSSL, yaitu Toolkit Cryptography Open Source. Hanya perintah dasar OpenSSL saja yang digunakan untuk enkripsi, misalnya perintah OpenSSL enkripsi enc strip e strip AES strip 128 strip OFB dan dekripsi. Kemudian yang kelima, keamanan dan pengelolaan kunci. Kunci enkripsi atau ASCII dan initialization factor atau IV disediakan secara hard-coded dalam script. Kemudian yang terakhir, otomatisasi dan verifikasi. Logging dan verifikasi otomatis dilakukan melalui script shell sederhana. Kemudian selanjutnya tahapan proses pada proyek dan langkah implementasi. Yang pertama, menentukan tujuan dan lingkup proyek. Tujuannya di sini adalah mengamankan pesan chat menggunakan enkripsi AES 128 OFB. Kemudian lingkupnya adalah menerapkan enkripsi dan dekripsi pesan teks dalam format sederhana menggunakan OpenSSL. Baik, selanjutnya di sini ada langkah implementasi yang kedua, yaitu menyiapkan lingkungan kerja. Oke, di sini dari tahap yang pertama itu kita akan membuat directory proyek, dan di sini kita membuat kasus, contohnya adalah chat encryption project. Kemudian setelah folder yang tadi kita udah buat, selanjutnya kita akan membuka folder chat encryption project dengan menggunakan terminal. Nah, caranya adalah dengan klik kanan pada folder chat encryption project, kemudian kita klik open in terminal. Baik, selanjutnya ketika terminal sudah terbuka, selanjutnya kita akan memeriksa apakah OpenSSL ini sudah terinstall dengan cara mengetikkan OpenSSL version, dan di sini akan muncul output OpenSSL 1.0.2G 1 Maret 2016.
Oke, untuk langkah yang ketiga yaitu menyiapkan dataset dan juga memeriksa file. Di sini kita akan membuat suatu file teks yang berisikan pesan chat yang untuk dienkripsi. Nah, pada kasus ini kita akan membuat satu file teks yang bernama chat.txt dan memasukkan beberapa pesan chat. Sini sebagai contoh kita akan memasukkan 3 pesan. Dari pesan yang pertama yaitu adalah hello, this is a secret message. Yang dari pesan yang kedua yaitu ada let's meet at 7 p.m. dan pesan yang ketiga ada echo, don't forget to bring the documents. Oke, setelah kita memasukkan pesan yang tadi udah kita masukkan, selanjutnya kita akan memeriksa isi file dengan menggunakan perintah ls spasi cat chat.txt, dan nantinya di sini akan muncul pesan yang tadi udah kita masukkan. Next. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah enkripsi pesan chat menggunakan algoritma AES mode OFB atau output feedback. Boleh di next. Itu menjalankan perintah kode pada di bawah ini untuk mengenkripsi pesan chat, yaitu OpenSL ENC strip E untuk menentukan enkripsi dan strip AES strip 128 strip OFB untuk algoritma AES dengan panjang kunci 128 bit dalam mode OFB. Lalu ada strip EV dan angka yang tertera untuk yaitu adalah inisialisasi vektor dalam format heksadesimal. Lalu ada strip K dan angka yang tertera itu adalah kunci enkripsi dalam format heksadesimal. Lalu ada strip no salt yaitu tidak menggunakan salt. Lalu ada strip inchat.txt yang artinya file input yang akan dienkripsi. Lalu strip outchat.tnc yang artinya file output yang akan menyimpan hasil enkripsi. Lalu yang kelima adalah dekripsi pesan chat menggunakan algoritma AES mode OFB. Boleh di next. Lalu kita jalankan lagi perintah di bawah ini untuk mendekripsi pesan chat. Ada open SSL INC min D. Min D ini yang artinya untuk menentukan dekripsi. Lalu ada min AES min 128 min OFB yang artinya algoritma AES dengan panjang kunci 128 bit dalam mode OFB. Lalu ada min IV dan angka yang tertera yang artinya inisialisasi vektor dalam format heksadesimal. Lalu ada min K dan angka yang tertera yang artinya kunci enkripsi dalam format heksadesimal. Lalu ada min no salt yang artinya tidak menggunakan salt. Lalu ada min inchat.tnc yang artinya file input yang akan didekripsi. Lalu ada min outchat.dc.txt yang artinya file output yang akan menyimpan hasil dekripsi. Lalu tahapan yang keenam yaitu adalah memeriksa hasil enkripsi dan dekripsi. Lalu dengan cara untuk memeriksa isi file ini, periksa isi file hasil dekripsi untuk memastikan pesan asli telah dipulihkan dengan benar dengan memasukkan perintah kode chat spasi chat.dc.txt yang nantinya akan memunculkan pesan dari chat.txt yaitu hello, this is a secret message, let's meet at 7 p.m. don't forget to bring the documents. Lanjut. Lalu tahapan yang ketujuh yaitu membandingkan file asli dan file dekripsi. Untuk memastikan bahwa file asli chat.txt dan file hasil dekripsi chat.dc.txt identik dengan perintah, yaitu memasukkan perintah div chat.txt chat.dc.txt. Lalu terminal akan memverifikasi dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa file asli dan file hasil dekripsi identik dan memastikan bahwa enkripsi dan dekripsi itu telah berhasil. Karena perintah div tidak akan menampilkan apapun
maka tidak ada perbedaan antara kedua file. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada file. Untuk mengecek detail file, apa saja yang terdapat dalam folder chat encryption project, di sini kita dapat melakukannya dengan perintah ls-l, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan directory dalam format yang lebih rinci. Di sini kita bisa lihat informasi seperti permission, number of links, owner, dan informasi lainnya. Boleh di next. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan file original, enkripsi, serta dekripsi dalam format heksadesimal. Nah, untuk melakukan perubahan format dalam bentuk heksadesimal, kita akan menggunakan perintah hex-dump-min-c, lalu nama filenya chat.txt. Nah, di mana hex-dump-min-c ini digunakan untuk menampilkan isi file dalam format heksadesimal dan juga dalam bentuk kode ASCII. Di sini kita bisa melihat hasilnya dalam bentuk heksadesimal dan juga kode ASCII-nya. Jadi next. Selain itu, kita juga akan melakukan untuk heksadesimal pada file yang telah dienkripsi. Caranya sama dengan menggunakan hex-dump-min-c, namun dengan nama file chat.enc, mana itu adalah file yang dienkripsi. Next. Selanjutnya untuk menampilkan hasil file yang dekripsi, caranya juga sama, hanya nama filenya saja yang diubah, yaitu jadi perintahnya hex-dump-min-c, terus nama filenya itu chat.dekripsi, dec. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita akan melihat hasil perbandingannya. Untuk mempermudah, kita akan membuat perbandingannya dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita bisa melihat dari ketiga mode. Di sini ada chat.txt, lalu file yang dienkripsi dan juga didekripsi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data heksadesimal dari mode chat.txt dan juga dekripsi itu identik, dan juga yang data teksnya juga identik, sedangkan yang enkripsi memiliki bentuk data heksadesimal dan juga data teks yang berbeda. Boleh di next. Oke, selanjutnya menambahkan logging dan verifikasi. Untuk menambahkan logging dan aktivitas dan verifikasi, maka harus dibuat script shell. Script shell ini digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada file chat.txt menggunakan OpenSSL, sambil juga melakukan logging aktivitasnya ke dalam file encryption.log. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu, buka editor teks dan buat script shell dengan nama nano run_encryption.sh. Selanjutnya, ketik script shell dasar berikut ke dalam editor teks. Nah, untuk penjelasannya, pendefinisian variabel. Variabel log_file digunakan untuk menyimpan nama file log yang akan digunakan untuk mencatat aktivitas proses enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya ada fungsi log. Fungsi log digunakan untuk menulis pesan log ke dalam file encryption.log. Setiap pesan log akan dicatat dengan timestamp, tanggal dan waktu yang pada saat itu, diikuti dengan pesan yang diberikan sebagai argumen. Selanjutnya ada proses enkripsi. Proses ini menggunakan OpenSSL untuk melakukan enkripsi pada file chat.txt dengan algoritma AES128 dalam mode OFB. Hasil enkripsi disimpan dalam file chat.enc. Pesan log dicatat sebelum dan setelah proses untuk enkripsi untuk mencatat langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya ada proses deskripsi. Setelah enkripsi selesai, script ini melakukan deskripsi pada file chat.enc yang dihasilkan sebelumnya. Proses deskripsi menggunakan kunci dan tempat yang sama dengan proses deskripsi. Hasil deskripsi disimpan dalam file chat.dec.txt seperti pada proses enkripsi. Pesan log dicatat sebelum dan setelah proses deskripsi. Selanjutnya ada verifikasi file. Setelah proses deskripsi selesai, script ini melakukan verifikasi dengan membandingkan isi file chat.txt dengan chat.dec.txt menggunakan perintah div. Jika kedua file memiliki isi yang identik, maka pesan log akan mencatat bahwa verifikasi berhasil. Jika ada perbedaan, pesan log akan mencatat bahwa verifikasi gagal. Pesan penyelesaian proses pesan ini dicetak di layar untuk memberitahu pengguna bahwa proses enkripsi dan deskripsi telah selesai. Pengguna juga diarahkan untuk memeriksa file log, yaitu encryption.log, untuk detail lebih lanjut
tentang proses yang sudah dilakukan. Dengan memperbarui script ini, pengguna akan memiliki catatan lengkap dari setiap langkah proses enkripsi, deskripsi, dan verifikasi yang dilakukan oleh OpenSSL, yang dapat membantu dalam memeriksa dan meninjau kembali proses tersebut di masa depan yang jika diperlukan. Selanjutnya, simpan dan keluar dari editor. Setelah menyalin script ke dalam editor teks, simpan file dengan menekan Ctrl+O untuk nano. Untuk menyimpan perubahan, lalu tekan Enter. Keluar editor dengan menekan Ctrl+X. Yang selanjutnya adalah berikan izin eksekusi pada script. Gunakan perintah berikut yaitu chmod +x run_encryption.sh. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan script. Boleh di next. Oke, untuk menjalankan script, kita akan mengetikkan kode yang tertera pada share screen tersebut, yaitu ./run_encryption.sh. Lalu script akan mulai menjalankan kodenya. Boleh di next. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa file log encryption.log untuk detail lebih lanjut tentang proses yang dilakukan. Boleh di next. Oke, untuk menjalankan program kita harus mengetikkan kode berikut yaitu cat encryption.log. Lalu di sini program akan berjalan untuk memeriksa file yang ada. Boleh di next. Lalu kita akan melihat isi folder dari chat encryption project. Nah, di sini tertera ada 5 file. Boleh di next. Oke, kesimpulan, proyek ini mengimplementasikan enkripsi pesan chat menggunakan AES 128 dalam mode output feedback atau OFB. Sistem ini memastikan pesan terenkripsi hanya bisa dibaca oleh penerima yang memiliki kunci dan EV atau 4 yang benar. Enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan perintah OpenSSL dan verifikasi menunjukkan bahwa pesan yang dekripsi identik dengan pesan asli, menjamin integritas dan kerahasiaan data. Implementasi juga mencakup logging untuk memantau aktivitas serta script shell untuk memverifikasi otomatis, meningkatkan keamanan dan kemudahan pengguna. Mungkin sekian dan terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.